Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat website seperti Shopee. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jen Putri Aurora. Nama saya Lorin Joshua Nawawan. Nama saya Fajar Segal. Adapun struktur pengerjaannya, yang pertama adalah membuat database pada localhost, yaitu di PHP MyAdmin. Yang kedua, membuat file PHP. Yang ketiga, membuat alamat domain. Yang keempat, melakukan koneksi ke server global. Dan yang kelima, penutup. Langkah pertama, kita membuat database di PHP MyAdmin. Untuk membuat database, sebelumnya kita memerlukan software seperti Exam. Buka aplikasi Exam di komputer, aktifkan Apache serta MySQL. Setelah Apache dan MySQL aktif, maka buka browser, buka localhost PHP MyAdmin. Buatlah database baru untuk menyimpan ID, nama, email, serta password. Yang pertama yaitu index.php. File index berisi program yang digunakan untuk menampilkan halaman utama dari website ini. Dapat menggunakan file CSS eksternal maupun internal untuk membuat template yang sesuai. Tampilan halaman utama mulai dari menu, yaitu login dan daftar, produk, banner promo, kategori, dan footer bagian bawah. Pada bagian index.php sudah diaktifkan fungsi section dengan implementasi kode berikut ini. Fungsinya supaya bisa menampilkan data nama user ketika sudah login, menggantikan menu login dan daftar. Sintak PHP yang digunakan seperti pada gambar yang berwarna merah. Pada bagian kanan atas, user bisa mengklik dua menu yang tersedia, yaitu menu daftar dan menu login. Yang kedua yaitu daftar.php. Pada file daftar akan memuat halaman yang nantinya akan digunakan pengguna untuk user mendaftar sebagai pengguna baru supaya bisa login ke website tersebut. Sintak-sintak yang dipakai seperti pada gambar di bawah ini yang berwarna merah. Pada bagian kode di atas merupakan kode program form. Ada 3 form atau data yang harus diisi oleh pengguna untuk mendaftar, mulai dari nama, email, password. Setelah semua terisi, user bisa menekan tombol daftar. Setelah menekan tombol daftar, maka tahap selanjutnya akan dilakukan proses pengecekan. Untuk melakukan proses pengecekan, maka menggunakan cek daftar.php. File ini digunakan untuk mengecek terlebih dahulu data dari pengguna baru yang akan mendaftar, apakah sudah benar atau tidak. Sintak yang dipakai seperti gambar berikut yang berwarna merah. Program ini digunakan untuk menginsert untuk memasukkan data pendaftar ke database, yaitu data nama, email, dan password. Menggunakan sintak if-else seperti di bawahnya yang berwarna merah. Kode program ini merupakan pengecekan logika dari data yang sudah dimasukkan. Jika data benar, maka akan langsung dialihkan ke halaman login dan akan keluar pesan pendaftaran berhasil, silakan login. Sedangkan jika ada kesalahan pendaftaran atau gagal, maka akan tetap di halaman daftar.php dan akan keluar pesan pendaftaran gagal, silakan ulangi. Nah, selanjutnya adalah login.php. File login memiliki struktur yang mirip dengan file daftar PHP, di mana setelah user melakukan pendaftaran melalui halaman atau file daftar.php dan semua data sudah benar, maka user sudah bisa login dengan menggunakan email dan password yang didaftarkan tadi. Nah, yang gambar yang bertuliskan merah itu adalah kode atau sintaks programnya. Nah, program di atas adalah program form login yang akan diisi oleh user dengan menggunakan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.
Lalu, setelah user menekan tombol login, maka akan dilakukan pengecekan login terlebih dahulu pada halaman cek-login.php. Selanjutnya ada cek-login.php. Pada file cek-login.php, maka akan dilakukan pengecekan data login dari file login.php yang disubmit oleh user. Berikut ini adalah contoh program atau kodenya. Nah, pada program di atas, program akan mencoba mencari data yang disubmit oleh user untuk login. Apakah data yang diisi oleh user pada saat login ada di tabel user di mana email dan password juga harus benar atau tersedia di tabel user database tersebut. Jika data yang dimasukkan benar, maka akan dialihkan ke halaman profil.php. Lalu, akan menyimpan beberapa session data seperti email dan nama. Jika data yang dimasukkan di form login tadi salah, maka pengguna akan tetap di halaman login.php dan akan muncul pesan gagal login dan data tidak ditemukan. Nah, contohnya seperti berikut. Yang di bawah ini adalah header location atau kodenya. Selanjutnya ada profil.php. Pada halaman profil diaktifkan di session dengan kode berikut. Seperti yang bertuliskan merah. Yang artinya halaman ini hanya bisa diakses jika sudah terdapat session atau pengguna sudah login terlebih dahulu. Jika belum login, maka akan dialihkan ke halaman login. Halaman ini akan berisi profil singkat dari pendaftar atau user. Akan ditampilkan beberapa data seperti nama dan email. Lalu ada program IF yang digunakan untuk menyapa pengguna dan yang sudah berhasil login. Seperti kode berikut yang bertulisan merah. Data atau nama user akan dipanggil dari database dan ditampilkan menggunakan kode seperti kode di bawah ini. Sapaan selamat pagi atau siang atau sore atau malam yang menggunakan fungsi if atau else di atas sebelumnya akan dipanggil dengan menggunakan perintah seperti program di bawah ini. Oke, selanjutnya di koneksi PHP. Nah, file ini digunakan untuk melakukan koneksi pada database yang telah dibuat. Nantinya akan digunakan untuk menambahkan daftar dan mengecek data login. Nah, kalau di localhost, kita sesuaikan namanya sesuai dengan database kita. Kalau di server global, kita harus sesuaikan namanya juga. Karena di database localhost dan server global itu berbeda. Nah, selanjutnya logout PHP. File ini digunakan untuk melakukan logout setelah pengguna atau user telah digunakan ke dalam website. Biasanya jika kita berhasil logout akan tertulis Anda berhasil logout. Oke, setelah itu membuat alamat domain. Nah, sebelum kita hosting, kita harus mempunyai alamat domain kita sendiri. Nah, kami di sini mencari alamat domain di internet yang gratis. Makanya kami mendapatkan TK dan kami membuat websitenya yaitu kelompokshopee.tk. Nah, setelah kita sudah mendapatkan domainnya, kemudian kita menuju ke Jargon Hosting. Nah, kami menggunakan Jargon Hosting sebagai hostingan kami. Caranya hampir sama dengan localhost, hanya membedakan tempat penyimpanannya. Kalau di localhost di PHP MyAdmin, sedangkan di Jargon Hosting di File Manager. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuat databasenya. Di Jargon Hosting ini kita dari pihak website-nya kita sudah ditentukan, hanya ada penambahan sedikit namanya. Kemudian kita mengupload data file yang digunakan untuk membuat website Shopee. Setelah itu, maka website dapat dibuka tanpa menggunakan software localhost. Seperti website kami, yaitu langsung kita buka tanpa memerlukan localhost tetapi harus menggunakan internet, yaitu website kami kelompokshopee.tk. Coba, semoga sekianlah presentasi dari kami kelompok Shopee.
Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan Sekian terima dan kasih. terima kasih. Mantap, mantap, mantap.